Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ranzahri. Saya dari kelas 12 Multimedia 2. Di video ini saya ingin menjelaskan unsur intrinsik dari novel Hansel and Gretel. Yang pertama, kita punya tema Hansel and Gretel ini adalah tentang perjuangan kakak dan adik yang melindungi diri mereka dari dunia yang jahat. Mereka tak hanya menghadapi ibu tiri yang jahat, tapi juga menghadapi penyihir tua yang hendak memakan mereka. Dan yang kedua, kita punya tokoh dan perwatakan. Sesuai judulnya, tokoh utamanya adalah Hansel and Gretel. Hansel merupakan kakak yang baik dan selalu berusaha untuk melindungi adiknya, meski ia sendiri merasa takut. Gretel digambarkan sebagai gadis kecil yang penakut. Ia kerap menangis, namun ia juga pintar karena berhasil mengelabui penyihir jahat sehingga bisa menyelamatkan dirinya dari penyihir jahat. Tokoh antagonis dalam dongeng Hansel and Gretel adalah ibu tiri dan penyihir tua. Ibu tiri adalah sosok yang egois. Ia tak ingin mati kelaparan sehingga tega membuang kedua anak tirinya ke hutan. Dan yang ketiga, kita punya latar dari dongeng Hansel and Gretel. Di antaranya adalah di rumah, hutan, rumah coklat milik penyihir, dan jeruji besi. Yang keempat, alur cerita dari dongeng Hansel and Gretel. Alur cerita ini digambarkan dalam bahasa Indonesia ini adalah maju. Cerita berawal dari meninggalnya seorang ibu dalam keluarga yang sederhana dan harmonis. Tak ingin anak-anaknya terus-terusan merasa kehilangan, sang ayah pun menikah lagi. Namun istri barunya atau ibu tiri bersikap jahat pada anak-anaknya yang bernama Hansel dan Gretel. Ia bahkan meminta sang suami untuk membuangnya agar dia tidak mati kelaparan. Tak bisa melawan keinginan sang istri, sang ayah pun membuang Hansel and Gretel di hutan. Tapi mereka masih bisa kembali karena Hansel telah menyebarkan benih sebagai tanda jalan. Namun hari berikutnya sang ayah kembali membuang Hansel dan Gretel ke hutan. Kali ini mereka tak bisa kembali ke rumah. Saat tersesat di hutan, mereka menemukan rumah yang unik. Rumah itu terbuat dari coklat dan permen. Ketika asyik memakannya, muncullah pemilik rumah yang ternyata penyihir jahat. Ia mengurung kedua kakak dan adik itu ke dalam jeruji besi dan ingin menjadikan mereka mangsa. Namun ia akan membuat kedua anak itu gemuk dulu. Untung saja penyihir jahat itu memiliki penglihatan yang buruk. Pada akhirnya, Hansel dan Gretel berhasil membunuh penyihir itu dan menyelamatkan diri. Mereka lalu kembali ke rumah dan hidup bahagia bersama sang ayah karena si ibu tiri telah meninggal dunia. Dan yang terakhir, kita punya pesan moral. Apa saja yang kita dapat dari dongeng Hansel and Gretel? Yang pertama, janganlah berbuat jahat kepada orang lain, terlebih kepada keluarga sendiri. Yang kedua, jadilah kakak yang selalu melindungi adiknya seperti Hansel. Meski sebenarnya merasa takut, ia selalu menunjukkan keberanian di hadapan sang adik. Sebab ia ingin adiknya merasa aman berada di dekat sang kakak. Lalu, janganlah memakan makanan yang bukan milikmu. Hansel and Gretel karena terlalu lapar memakan rumah coklat yang ada di dalam hutan. Hal itu membuat mereka terperangkap dalam jeratan penyihir jahat. Terakhir, jadilah seseorang suami yang tegas. Jangan seperti sang ayah yang tega membuang Hansel and Gretel hanya karena takut pada sang istri. Pada akhirnya ia menyesali perbuatannya. Selain unsur intrinsik, cerita dongeng ini juga memiliki unsur ekstrinsik. Di antara unsur ekstrinsiknya adalah nilai keutuhan, sosial, budaya, dan moral dari lingkungan di sekitar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.